Pada dapat kemarin terdapat Taehyung bersama Nori yang menatap ke arah bangunan yang runtuh di depannya itu, dan di sana Taehyung pun makin emosi berkata, "Siapa yang melakukan ini?" Lalu kita dibawa di tempat lainnya, yaitu terdapat sebuah mobil besar di sana. Ternyata itu adalah tim intelijen, dan seseorang di sana pun berkata, "Aku melakukan beberapa penelusuran berdasarkan informasi yang kau berikan. Orang yang bernama Taehyung dan tinggal di gedung kantor Xian, keduanya merujuk pada satu orang. Itu pasti. Lah, namanya adalah Beyonce Taehyung." Sambil kita diperlihatkan Serena bersama Sungho yang menahan tawa mendengar nama dari Taehyung itu. Lalu Serena pun tertawa sambil berkata, "Namanya Mesum, aduh Mesum. Dia seorang monster yang bisa menghabisi musuh level 6 dengan sekali serang. Bernama Mesum, aduh." Dan Sungho di sana pun menahan tawa sambil berkata, "Serena, aku juga tertawa. Tapi apa kau sadar saatnya apa dirimu?" Lalu Sungho pun bergumam, dia kehilangan pikirannya. Walaupun itu lucu, tapi tidak begitu juga kan? Lalu ia pun berkata, dia adalah seseorang mahasiswa Universitas Korea tanpa ada hal yang perlu diperhatikan. Dan dia bukan seorang awakener yang hanya seperti orang Korea rata-rata. Sambil ia mengambil tablet dari Serena itu, dan di sana Sungho pun berkata lagi, "Dari segi keluarga, dia memiliki seorang nenek. Itu mengingatkanku tentang konflik Guild Dega yang terjadi dengan Guild Ilsim." Tapi aku ingat." Sambil ia pun ketakutan mengingat-ingat sesuatu. Lalu Sungho pun berkata lagi, "Sial, jika dia sungguh Beyonce. Ini sangat gawat." Dan Serena di sana pun bertanya, "Ada apa?" Lalu Sungho pun menjawab, "Ada apa? Masalah ini sangat serius. Akan terjadi pertumpahan darah. Kita harus cepat." Sambil kita diperlihatkan di sisi Taehyung, ia pun menatap ke arah bangunan runtuh di depannya itu. Lalu ia pun emosi berkata, "Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini?" Dan Nori dari belakang pun berkata, "Itu karena..." Lalu ia pun mengambil handphonenya, dan ia pun berkata lagi, "Aku tidak tahu rinciannya, tapi ada sengketa antara dua guild awakener. Dulu kita bergegas menghentikannya, tapi beberapa bangunan runtuh, dan beberapa orang tidak bisa dievakuasi tepat waktu." Sambil Nori pun membayangkan di saat itu. Lalu di sisi Taehyung, ia pun jongkok mengambil sesuatu. Ternyata itu adalah poster wajah dia yang pernah ditempel oleh neneknya di dinding. Lalu Taehyung pun memandangi posternya itu sambil berkata, "Nenek." Lalu ia pun membayangkan di masa kecilnya bersama neneknya itu. Di sana neneknya pun merangkulnya sambil berkata, "Ya ampun, kau sangat berat. Kau makan berapa banyak?" Lalu ia pun membayangkan saat neneknya bekerja di sana, dan Taehyung pun mendorongnya dari belakang. Di sana neneknya pun berkata lagi, "Ya ampun, kau jadi lebih kuat. Terima kasih sudah membantu cucuku. Lihatlah di mana aku tinggal. Berkat cucuku, aku sudah punya yang bagus." Sambil terlihat foto-foto mereka berdua, dan Taehyung di sana pun berkata, "Itu hanyalah sebuah apartemen nenek. Tunggulah sebentar lagi. Aku akan membelikanmu sebuah rumah yang bagus." Sambil kita diperlihatkan di saat sekarang Taehyung yang menatap ke atas langit, dan ia pun bergumam, "Aku sangat bersemangat untuk tinggal bersama nenek di rumah yang lebih baik." Sambil ia pun menatap ke arah reruntuhan apartemen dari neneknya itu yang hancur. Sambil Nori dari belakangnya pun khawatir, dan ia pun bergumam, "Aku bisa merasakannya. Aku bisa merasakan betapa sedihnya dia." Tapi tiba-tiba Taehyung di sana pun langsung bangkit dengan kobaran aura membara kehitaman, dan ia pun berkata, "Siapa? Bajingan mana yang melakukan hal ini pada nenekku? Monster macam apa yang melakukan ini?" Sambil kita diperlihatkan aura membara yang makin meluap dari tubuh Taehyung itu, dan tiba-tiba seseorang pun berteriak sambil berkata, "Tunggu dulu." Dan Taehyung pun melirik ke arah orang itu. Ternyata itu adalah Sungho bersama Serena yang datang, dan Sungho pun berkata, "Tuan Beyonce, apa itu Anda? Aku Kang Sungho dari tim White Tiger dari Badan Intelijen Nasional. Bisakah kita bicara sebentar?" Sambil Sungho itu pun memberi salam kepada Taehyung itu. Lalu Sungho pun bergumam, "Itu energi yang sangat besar. Aku bisa merasakannya. Paling tidak dia adalah kelas A." Lalu Taehyung di sana pun menjawab, "Aku sedang merasa tidak baik saat ini. Jika kau menghargai nyawamu, pergilah dari sini." Lalu Sungho pun menjawab, "Tuan Taehyung, aku sadar situasinya.
Kami saat ini sedang menginvestigasi masalah yang terjadi di sini. Kita tahu bahwa pelakunya berasal dari Awakener Society, tapi kami tidak tahu identitas mereka sebenarnya, Tuan. Sambil Taehyung masih menatap tajam ke arah Sungwoo itu, dan di sana Taehyung pun langsung pergi sambil berkata, "Hah, itu dia." Sambil Sungwoo itu pun terkejut ketakutan melihat perginya Taehyung, dan ia pun berkata, "Hah, tidak, Anda mau kemana, Tuan?" Lalu Taehyung pun menjawab, "Aku akan pergi ke Awakener Society." Dan Sungwoo di sana pun makin terkejut shock, dan ia pun bergumam, "Apa kau berencana menghancurkan Awakener Society seorang diri?" Lalu Serena pun ketakutan bergumam juga, "Dia pasti bisa melakukannya." Lalu ia pun berkata, "Pemimpin tim, apa yang akan kita lakukan?" Tapi tiba-tiba Sungwoo di sana pun menyuruh anak buahnya sambil berkata, "Tim White Tiger, maju, hentikan dia." Lalu beberapa orang dari belakangnya pun menuju ke arah Taehyung. Di sana seseorang pun berkata, "Dia bahkan bukan seorang musuh, tapi kita harus menangkap seseorang bajingan kecil yang kotor sepertinya." Dan seseorang pun berkata juga, "Kita harus berhati-hati, menghabisi seseorang Awakener masih dianggap pembunuhan." Dan wanita di depannya pun berkata, "Aku berharap bisa melawan musuh level tinggi, tapi ini sangat membosankan." By the way, mereka semua menganggap bahwa Taehyung adalah orang biasa ya, Momo. Lalu seseorang yang berbaju kuning itu pun menyerang ke arah Taehyung sambil berkata, "Jika ada seseorang Awakener, dia tidak akan mati dengan ini." Sambil ia pun menyerang menggunakan bebatuan di sana, dan ternyata serangan itu pun hanya dipandang oleh Taehyung dan dapat dihalau dengan Taehyung sangat mudah, hingga membuat Awakener itu pun terkejut. Lalu seseorang Awakener lagi pun berkata, "Haha, kelihatannya dia kuat juga. Kita lihat apa dia bisa selamat dengan ini." Sambil ia pun menggunakan senjatanya dari atas akan menghantam ke arah Taehyung. Dan ternyata lagi senjata yang diarahkan ke arah leher Taehyung itu pun hanya mentok di leher Taehyung, tidak menggores sedikit pun, hingga membuat Awakener itu pun terkejut berkata, "Hah, bagaimana bisa? Bagaimana orang ini begitu kuat?" Sambil Taehyung pun menarik senjata orang itu dan melemparkannya, hingga membuat Awakener itu pun langsung seketika pingsan di sana. Lalu Taehyung pun berjalan menuju ke arah Awakener berbaju kuning, hingga Awakener itu pun ketakutan dan ceprot, "Menyingkirlah dari jalanku." Dan Awakener itu pun langsung terjatuh seketika di hadapan Taehyung. Dan di sana Kang Sungwoo pun terbengong bersama Serena yang terbengong di sana, dan Serena pun berkata, "Sudah kubilang kita tidak bisa menghentikan monster itu." Lalu ia pun bergumam, "Aku tidak bercanda, orang ini akan membersihkan seluruh Awakener Society sendirian." Sambil ia pun melihat ke arah teman-temannya yang terkapar di sana. Lalu Sungho di sana pun bergumam juga, "Serena benar, bagaimana kita bisa menghentikannya?" Sambil ia pun menatap ke arah Taehyung itu yang berkobar membara dan berjalan akan menyerang ke arah mereka berdua. Dan tiba-tiba Naori di sana pun memegang jubah dari Taehyung, dan ia pun berkata, "Master, kau tidak boleh menghabisi mereka semua." Lalu Taehyung pun menoleh dengan tatapan tajam, dan ia pun menjawab, "Kau pikir kau bisa menghentikanku? Kau adalah subjek yang terikat." Lalu ia pun bergumam, "Kau akan menentang kehendakku." Sambil ia pun melihat ke arah wajah Nori yang ketakutan. Lalu Taehyung pun bergumam lagi, "Aku melakukan ritual pengukiran untuk menghubungkan diriku ke dalam jiwanya. Dia tidak akan pernah mengkhianatiku dan secara insting mengikutiku, tapi dia bisa memberontak." Lalu Nori pun berkata lagi, "Awakener Society, ada orang-orang baik di sana, Master. Mereka akan mati-matian melindungi kemanusiaan, bahkan jika itu berarti melindungi musuh mereka, Master. Ada orang yang bertarung untuk mereka yang telah gagal kita lindungi, dan juga aku mengerti kesedihan Master. Itu membuatku sedih juga. Itu menyedihkan dan menyakitkan." Sambil ia pun menangis di hadapan Taehyung itu, dan Taehyung di sana pun hanya terdiam menatap ke arah Nori juga. Lalu ia pun bergumam, "Ada perasaan empati dan emosi bersama dalam waktu sesingkat ini." Lalu Nori pun berkata lagi, "Untuk mencegah hal yang menyedihkan terjadi, beberapa orang bertarung untuk melindungi yang lemah, Master. Jadi Master, kumohon hentikan ini." Sambil terlihat Taehyung itu yang menatap ke arah Nori, dan ia pun bergumam,
kenapa aku kembali ke dunia ini jika aku tidak bisa bertemu dengan nenekku? Lalu ia pun membayangkan saat masih kecil bersama neneknya. Di sana neneknya pun berkata, cucuku, kau tidak harus belajar atau berolahraga. Kau hanya harus mendengarkan apa kata nenek dan menjadi anak yang baik, cucuku. Sambil Taehyung sangat bahagia mendengarkan kata-kata dari neneknya sambil tersenyum. Dan di sana neneknya pun berkata lagi, dengan begitu kamu bisa membantu banyak orang yang membutuhkan pertolongan, cucuku. Apakah kau mengerti? Sambil kita diperlihatkan di saat sekarang Taehyung yang menatap ke arah langit mengingat kata-kata dari neneknya itu. Lalu tiba-tiba tangan Taehyung pun mengarah ke arah sesuatu. Ternyata tangannya pun diarahkan ke kepala dari Nori itu dan mengelus rambut Nori. Di sana Nori pun hanya terdiam. Taehyung pun berkata lagi, terima kasih Nori. Berkatmu, aku ingat kenapa aku kembali. Lalu ia pun bergumam, alasan aku kembali, sambil ia pun melihat ke arah foto dirinya bersama nenek yang sudah terkubur di sana. Lalu ia pun bergumam lagi, alasan aku kembali. Ini sudah terlambat, tapi mulai dari sekarang aku akan melindungi dunia seperti yang disuruh nenekku. Sambil ia pun mengelus kepala dari Nori itu. Lalu Nori dengan bahagia di sana pun berkata, iya master, aku akan bersamamu. Tapi tiba-tiba seketika wajah Nori di sana pun terlihat ketakutan sambil gemetar karena Taehyung pun berkata lagi, jika bukan karena wajah kasihanmu, kau sudah mati di tanganku tadi. Selama kau berada di bawah otoritasku, aku tidak akan mengampuni pemberontakan lagi di masa depan. Di sana Nori pun ketakutan berkata, iya baiklah master. Lalu Taehyung berjalan menuju ke arah Sungho bersama Serena. Dan Taehyung pun berkata lagi, karena kau berada di bawah otoritasku, aku tidak akan pergi ke Awakener Society atau apapun. Aku akan bekerja sama denganmu untuk sementara waktu dengan satu kondisi sederhana. Sambil Serena di sana pun ketakutan bergumam, di bawah otoritasnya? Apa? Master? Lalu Sungho pun berkata, lanjutkan, apa keinginan Anda tuan? Dan Taehyung pun mengeluarkan sesuatu dari tangannya. Lalu ia pun berkata, temukan orang yang menghabisi nenekku dalam waktu 3 hari. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kantor markas Badan Intelijen Nasional Cabang Seoul. Lalu tiba-tiba beberapa orang berlari di sana dan seseorang di depan berkacamata pun berkata, pemimpin tim Kang Sungwoo. Hei, pemimpin tim Kang Sungwoo, dasar brengsek. Dan ternyata dari hadapannya terdapat Sungho bersama Serena dan juga Taehyung bersama Nori. Lalu orang berkacamata itu pun berkata lagi, maksudku jika situasinya sudah diatasi, kau seharusnya kembali dan melaporkan. Dari mana saja kau? Apa yang terjadi? Kenapa kau tidak menghubungi kami? Mana pemimpin tim? Lalu Sungho di sana pun menjawab, aku sibuk membersihkan dampak dari kejadian itu. Maafkan aku kepala. Dan ternyata orang berkacamata itu adalah kepala markas intelijen. Di sana ia pun berkata lagi, yang lebih penting bagaimana kau menghentikan orang itu? Maksudku bagaimana kau bisa menghentikan musuh level 6? Lalu Sungho pun berkata lagi, Pak Kepala, aku akan melaporkan rinciannya nanti. Tapi aku harus bicara Pak Kepala. Dan Pak Kepala pun berkata, iya, apa yang akan kau bicarakan? Tapi siapa orang itu? Apa dia seorang Awakener? Sambil ia melihat ke arah Taehyung itu. Dan Taehyung hanya terdiam menatap ke arah sekelilingnya itu. Lalu Nori pun berkata, ini menakjubkan sekali kan Master? Dan Sungho di sana pun menjawab, dia adalah seorang Awakener yang kita temukan belum lama. Berkat dia, kita bisa mengalahkan musuh level 6. Sambil terlihat Pak Kepala itu yang hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, jadi dia belum terdaftar. Kalau begitu, kita bawa dia ke tempat ujian. Daftarkan dia secepatnya. Sambil kita diperlihatkan Sungho di sana yang terkejut histeris bersama dengan Serena yang terkejut juga mendengar kata-kata dari ketua itu untuk mendaftarkan Taehyung. Dan mereka semua pun kompak bergumam, apa? Pak Kepala mau menguji Demon King? Lalu di sisi Taehyung, ia pun menunjuk dirinya sambil berkata, apa kau ingin? Apa kau ingin mengujiku? Lucu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan
tempat ujian awakener di sana. Dan kita diperlihatkan banyak orang yang sudah mengantri untuk menguji kekuatannya di sana. Lalu Taehyung pun berjalan bersama Serena. Taehyung pun berkata, ada banyak sekali orang di sini. Dan Nori pun menjawab, kebanyakan dari mereka berharap menjadi awakener. Lalu Taehyung pun berhenti di sana sambil berkata, tapi apa kalian sungguh ingin membuatku menunggu? Lalu seketika Serena pun tersentak sambil berkeringat dingin berkata, aku akan memeriksa resepsionis. Seharusnya kau bisa segera melakukan tesnya, Tuan. Lalu ia pun bergumam, jika kita membuatnya menunggu, Tuhan pasti tahu akan terjadi bencana yang besar. Lalu dengan cepat ia pun menuju ke arah resepsionis dan ia pun berkata, permisi, kami dari tim White Tiger. Sambil terlihat resepsionis itu yang terkejut juga sambil berkata, apa yang kau lakukan? Aku baru saja memeriksanya barusan, Tuan Biontae Taehyung, pengukuran tingkat. Benar. Dan Serena pun berkata, ya, bisakah kau tidak menyebutkan nama lengkapnya? Lalu resepsionis itu pun berkata, tapi seperti yang kau lihat kan, ada banyak orang yang menunggu untuk pengukuran tingkat mereka. Sambil ia pun menunjuk beberapa orang yang sangat banyak di belakangnya. Lalu resepsionis itu pun berkata lagi, jadi kau harus menunggu sedikit lama. Seperti yang kau tahu kan, tidak peduli seberapa kuat awakener, kita tidak boleh mengecewakannya. 1 atau 2 jam mungkin bisa menunggu kan? Sambil terlihat Serena itu yang makin ketakutan dan Nori di sana yang makin panik dan ia pun bergumam, tidak, kau tidak boleh mengatakannya seperti itu di hadapannya. Lalu Taehyung dengan tatapan tajam menatap ke arah orang itu dan di sana ia pun akan pergi berkata, karena orang-orang tidak penting ini, kau berani membuatku menunggu? Lalu Nori dari belakang pun berkata, Master, tunggu. Dan ia pun bergumam, Master, kumohon. Lalu ia pun berkata, Pak, bisakah kita melakukannya untuk Taehyung? Sambil terlihat Taehyung yang berjalan akan menyalip antrian di sana dan Nori pun bergumam, kumohon jangan bunuh siapapun, Master. Tapi tiba-tiba seseorang dari depan Taehyung itu pun berkata, Tuan, Anda harus mengantri kan? Tapi tiba-tiba orang itu pun langsung terkejut karena melihat beberapa orang di belakang Taehyung itu sudah tergeletak tak berdaya pingsan di sana. Lalu Taehyung pun berkata, menyingkirlah. Mengukur orang-orang tidak penting itu hanya buang-buang waktu. Sambil kita diperlihatkan resepsionis itu yang gemetar di hadapan Taehyung dan kita diperlihatkan juga Nori yang menolong beberapa orang yang pingsan di sana. Dan Nori pun berkata, apa kau baik-baik saja, Tuan? Kenapa kau malah berbusa di sini? Lalu Taehyung pun berkata lagi, jadi ukur aku. Jika kau berani membuatku menunggu, tentunya kau akan mati sia-sia. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan beberapa orang yang pingsan di sana diselamatkan oleh tim medis. Seseorang pun berkata, ada apa ini? Kami mengirimnya untuk pengukuran. Dan ini malah yang terjadi. Ternyata itu adalah Pak Kepala dan ia pun berkeringat dingin mengusap wajahnya sambil berkata, dengan setiap awakener yang berharga dan menyebabkan keributan sebesar ini, siapa dia sebenarnya? Lalu Nori di sana pun berkata, kita beruntung dia hanya melakukan ini, Pak Kepala. Paling tidak dia tidak menghabisi siapapun. Master bersikap cukup lunak. Sambil mereka bertiga pun membayangkan Taehyung yang sedang emosi berkata, menghalangiku, ku bunuh kau. Apa? Kau harus berlutut? Sambil mereka bertiga pun ketakutan dan kita diperlihatkan Pak Kepala di sana bergumam, dia itu apa? Kenapa semuanya bereaksi seperti itu? Dan di sisi Serena, ia pun berbisik mempertimbangkan dia tidak menyuruh mereka untuk berlutut karena tidak menghormati. Kita sangat beruntung. Sejujurnya itu sangat benar. Sambil Sungho itu pun berbisik menjawab omongan dari Serena. Lalu Sungho pun mendekat ke arah Pak Kepala sambil berkata, Pak Kepala, aku harus mempersiapkan diri. Sambil terlihat Pak Kepala di sana yang makin bingung dan ia pun bertanya, mempersiapkan diri untuk apa? Dan Sungho pun menjawab, kelas awakener tertinggi di Korea akan segera berubah. Sambil kita diperlihatkan Taehyung yang sudah di tempat pengujian dan terdapat bola besar di depannya. Lalu seseorang penguji di sana pun berkata dari kejauhan, jadi Tuan Byun, maaf Tuan Taehyung, apa Anda melihat bola di depan? Itu disebut bola pengukur karena Anda seorang mage, maksud saya semacam tipe penyihir.
tolong gunakan kemampuan Anda untuk menyerang bola tersebut dengan serangan terkuat yang Anda miliki. Sambil terlihat Taehyung yang menatap ke arah telapak tangannya dan ia pun bergumam, "Hah? Menggunakan serangan terkuatku hanya pada sebuah bola? Jika kau gunakan seluruh kekuatanku, tempat ini akan hancur. Aku hanya akan menunjukkan kekuatan yang cukup untuk menghindari beberapa masalah, jadi tidak perlu ada akibat kan?" Dan ia pun mengarahkan telapak tangannya ke arah bola itu sambil berkata, "Explode!" Dan ternyata tidak terjadi apa-apa pada bola itu hingga membuat Taehyung pun hanya terbengong. Lalu ia pun bergumam, "Kenapa aku tidak bisa menggunakan magic yang diisi mana? Mantranya kuucap sempurna kan? Explode! Explode!" Sambil ia pun mengulang-ulang skillnya itu. Lalu tim penguji dari kejauhan pun berkata, "Tidak perlu gugup, santai saja tuan." Sambil Taehyung itu pun menatap ke arah telapak tangannya lagi. Lalu ia pun mengeluarkan aura membara. Dengan kepalan tangannya ia pun mengarahkannya ke arah bola itu hingga membuat bola itu pun seketika hancur. Dan kita diperlihatkan hantaman pukulan dari Taehyung itu yang sangat dahsyat di sana. Dan Taehyung pun berkata, "Explode!" Boom! Seketika ruangan itu pun hancur berantakan di hadapan Taehyung. Dan penguji di sana pun terbengong bergumam, "Tidak mungkin bola pengukur hancur tanpa sisa. Awakener kelas S, Anderson hanya bisa membelahnya yang mana tercatat paling kuat." Lalu dengan gemetar ketakutan ia pun berkata, "Terima kasih atas kerja kerasnya. Lalu kita lanjut ke proses selanjutnya." Tapi tiba-tiba Taehyung pun menatap ke arah CCTV sambil berkata, "Itu tidak berguna. Apa kau tidak lihat? Tidak ada mainan di tempat ini yang bisa mengukur kemampuanku. Aku tidak ingin buang-buang waktu lagi. Jadi berikan saja hasilnya." Sambil ia dengan tatapan tajam menatap ke arah CCTV itu. Lalu penguji di sana pun ketakutan berkata, "Master, kau sangat selesai cepat." Lalu beberapa saat kemudian terdengar Nori di sana berkata, "Master, kau selesai sangat cepat." Sambil kita diperlihatkan beberapa panitia di sana berkeringat dingin melihat ke arah hasil dari Taehyung itu. Dan Nori di sana pun berkata lagi, "Mereka menguji setiap halnya kan? Semua orang bekerja keras untuk mencatat rincian kemampuan Awakener kan?" Sambil kita diperlihatkan Pak Kepala di sana yang berkeringat dingin menatap ke arah hasil dari Taehyung itu juga. Dan Nori di sana pun berkata lagi, "Ada kafe yang sering aku kunjungi. Ayo kita ke sana. Ngomong-ngomong, bagaimana itu, Master?" Dan Taehyung pun menjawab, "Bagaimana itu?" Sambil kita diperlihatkan lagi Pak Kepala di sana yang berkeringat dingin melihat hasil dari Taehyung itu. Dan dengan cepat ia pun langsung menekan tablet di tangannya itu. Ternyata itu adalah wajah dari Taehyung yang mempunyai kelas S yang disetujui oleh kepala. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Taehyung di sana bersama Nori yang sudah berada di kafe. Taehyung pun berkata, "Ini sangat membosankan." Sambil ia pun meminum sesuatu itu. Ternyata Taehyung pun meminum teh dan ia pun bergumam, "Apa teh hijau memang sepahit ini?" Tapi tiba-tiba Taehyung di sana pun terkejut karena Nori pun menyodorkan minumannya ke arahnya sambil berkata, "Master, apa kau mau punya aku? Aku bisa memesannya lagi." "Jangan khawatir, tidak masalah, Master." Sambil Nori itu pun memberikan minumannya ke arah Taehyung. Lalu Taehyung dengan cepat mencobanya hingga membuat Nori itu pun bahagia menatap ke arah Taehyung. Tapi tiba-tiba Taehyung pun berhenti meminumnya. Lalu ia pun bergumam, "Ini enak." Lalu Nori pun berkata, Kau itu tipe apa, Master? Apa kau tipe penguatan tubuh?" Sambil Taehyung pun hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, "Jika boleh kutebak, itu magic." Dan Nori di sana pun hanya terbengong dan ia pun meminta maaf kepada Taehyung. Lalu Taehyung pun berkata, "Sejak datang ke sini, aku belum menggunakan seluruh kekuatanku selain mantra untuk penguatan. Bahkan saat pengukuran, aku tidak menggunakan magic. Aku terlalu bahagia dalam nostalgia bisa kembali ke rumah." Sambil ia pun mengingat-ingat bahwa kemampuannya dilarang di luar demonic realm. Lalu di sisi Nori, ia pun terbengong menatap ke arah Taehyung sambil bergumam, "Tidak mungkin, apa magic merupakan kemampuan yang dilarang di dunia ini?"
Lalu Nori pun membayangkan seakan-akan Taehyung itu pesulap seperti Pak Tarno, dan Nori pun berkata, "Aku mengerti, Master, jadi kau adalah seorang mage dan juga pesulap kan?" Lalu Taehyung pun menjawab, "Jangan membayangkan sesuatu yang aneh terhadapku, aku bisa melihat pemikiranmu." Lalu Nori pun ketakutan berkata, "Maaf Master." Dan di sana Taehyung pun bergumam, "Jika kastilku dipanggil, itu tidak akan menjadi masalah. Tapi itu akan sangat mengganggu untuk sekarang. Jika aku memanggil itu, bangunan kecil ini pasti akan runtuh." Tapi tiba-tiba seseorang di sana pun datang sambil memanggil Taehyung dan membuat mereka semua pun menatap ke arahnya. Ternyata itu adalah Pak Kepala bersama dengan Sungho dan Serena. Di sana Pak Kepala pun berkata, Hasil pengukurannya sudah keluar. Jadi aku datang untuk memberitahumu, Tuan Taehyung, Anda seorang S-Class. Tuan Taehyung, Anda telah tercatat sebagai awakener S-Class pertama di negara ini." Sambil terlihat Nori di sana yang sangat bahagia, dan ia pun berkata, "Wow, Master, itu kau sangat hebat." Lalu dengan santai Taehyung di sana pun berkata, "Tidak perlu memuji hasil yang sudah pasti seperti sesuatu yang luar biasa. Kau datang karena kau ingin sesuatu, bukan? Katakan saja. Jangan buang-buang waktu." Sambil terlihat Pak Kepala di sana yang makin berkeringat dingin mendengar kata-kata dari Taehyung itu. Lalu Pak Kepala pun berkata, "Lalu aku akan menjelaskannya. Jadi begini Tuan." Dan bersambung. Mok.